Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selma Abia Agustin dengan NIM 666 12084. Kali ini saya akan membahas tentang filsafat barat, sejarah dan perkembangan filsafat barat. Filsafat barat berasal dari pemikiran para filsuf di Yunani kuno. Filsafat barat menekankan pada pemikiran yang rasional, kritis, dan logis. Tujuan manusia hidup adalah untuk menaklukkan alam semesta. Caranya adalah dengan menemukan kebenaran dari sebuah pemikiran dan penelitian yang logis dan sistematis. Hasil pemikiran dan penelitian tersebut menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang baru. Perkembangan sejarah filsafat barat dibagi menjadi 5 periodisasi, yaitu 1. Zaman Yunani kuno. Pada zaman Yunani kuno ini, ada juga yang menyebutnya dengan zaman filosofi alam, sebab tujuan filosofi mereka adalah memikirkan soal alam besar. Dari mana terjadinya alam, itulah yang menjadi soal bagi para filsuf pada saat itu. Selain itu, Fuad Hasan menyebutnya dengan ciri pemikiran yang kosmosentris, yaitu para filosof mempertanyakan asal-usul alam semesta dan jagat raya. Setiap observasi terhadap gejala kosmik dan fisik sini dilakukan untuk menemukan sesuatu asal-muasal, yaitu arche yang merupakan unsur awal terjadinya segala gejala. Tokoh-tokoh filsuf terkenal pada zaman Yunani kuno: Thales, Aristoteles, Herakleitos, Pythagoras, Socrates, Plato, dan Demokritos. 2. Zaman Abad Pertengahan. Zaman Abad Pertengahan 6-16 Masehi juga disebut dengan zaman kejayaan Kristiani atau gereja. Ciri pemikiran pada zaman ini disebut teosentris, oleh karena para filosofinya memakai pemikiran filsafat untuk memperkuat dogma-dogma agama Kristiani. Filosof yang terkenal pada abad ini yaitu Agustinus dan Thomas Aquinas. Tokoh-tokoh pada zaman Abad Pertengahan. Agustinus sangat dipengaruhi oleh pemikiran Nato. Melalui pengetahuan tentang kebenaran abadi yang dibawa sejak lahir dalam ingatan dan menjadi dasar karena manusia mengetahui sesuatu, manusia ikut ambil bagian dalam ide-ide Tuhan. Dalam arti tertentu, keadaan ikut ambil bagian ini terjadi dengan mengetahui sesuatu. Namun, semua perbuatan mengetahui dibimbing oleh kasih. Berpikir dan mengasihi berhubungan secara selaras dan tidak terceraikan. Tuhan ada sebagai ada, yang bersifat pribadi dan sebagai pribadi menciptakan seluruh jagat raya secara bebas dan tidak beremanasi yang niscaya terjadi. 2. Thomas Aquinas. Thomas Aquinas terpengaruh oleh pemikiran Aristoteles. Ciri khas filsafat abad pertengahan dikenal dengan predikat ancilla theologiae. Dan ini merupakan pemikiran Thomas Aquinas. Thomas Aquinas tidak semata-mata mengulangi ajaran Aristoteles, membuang hal-hal yang tidak pas dengan ajaran Kristiani, dan menambah hal-hal baru yang melahirkan aliran bercorak Thomisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Erik dengan NIM 666 12085. Kelas 2A. 3. Zaman Renaissance. Renaissance berarti terlahir kembali. Renaissance ini muncul ketika mulai tampak kota-kota dagang di Italia yang makmur. Pada masa ini, adanya keinginan untuk lepas dari ikatan feodal dan ikatan agama sehingga dapat berdikari demi kemajuan. Penyebab utama munculnya Renaissance adalah jatuhnya Konstantinopel yang menjadi pusat dari Bizantium atau Romawi Timur oleh kaum muslimin. Kehadiran Renaissance seolah membangunkan kebudayaan barat dari tidurnya karena pengaruh dari abad pertengahan. Aliran ini menekankan pada value atau nilai dan dignity atau martabat manusia. Kehadiran Renaissance seolah membangunkan kebudayaan barat dari tidurnya karena pengaruh dari abad pertengahan. Aliran ini menekankan pada value atau nilai dan dignity atau martabat manusia. Humanisme memiliki beberapa tema, di antaranya freedom, naturalisme, perspektif sejarah, dan pengagungan terhadap sains.
Kesadaran akan diri dan pengambilan keputusan merupakan bagian dari kolektif. Munculnya filsafat ini memunculkan pemikiran bahwa kebebasan mutlak ada pada pemikiran dan penelitian, tidak terpengaruh dengan wahyu dan tradisi. Adapun tokoh-tokoh yang ada pada zaman Renaissance, yaitu yang pertama Johannes Kepler, yang kedua Roger Bacon, yang ketiga Copernicus, yang keempat Galileo Galilei. 4. Zaman abad modern. Pada zaman abad modern ini dicirikan dengan pemikiran filsafatnya yang disebut sebagai antroposentris. Filsuf pada yang ada zaman ini menjadikan manusia sebagai pusat analisa filsafat. Dalam era Renaissance ini, perhatian diarahkan pada bidang seni lukis patung, arsitektur, musik, sastra, filsafat, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Pada saat era ini juga sangat populer dengan sebutan era kelahiran kembali kebebasan manusia dalam berpikir, serta era yang pada akhirnya para manusia berhasil untuk melepaskan diri dari segala otoritas gereja yang saat itu telah mengekang berbagai kebebasan yang ada pada manusia. Aliran-aliran filsafat yang lahir pada zaman abad modern yang pertama adalah rasionalisme. Aliran rasionalisme ini memiliki tokoh yang terpenting yaitu René Descartes, Spinoza, dan Leibniz. Metode René Descartes sebagai tokoh yang dianggap paling berpengaruh, yang berawal dari masa ragu terhadap segala hal, namun satu hal yang tak mungkin diragukan adalah kegiatan meragu-ragukan itu sendiri. Dengan demikian, ia sampai pada suatu kesimpulan yang tak terbantah, yaitu saya berpikir, jadi saya ada. Cogito ergo sum atau Je pense donc je suis merupakan prinsip pertama dari filsafat yang diterima Descartes. Bagi dia, kebenaran adalah kepastian yang rasional subjek tentang kesesuaian tersebut. Metode Descartes ini disebut metode ragu-ragu yang merupakan metode berpikir deduksi. Yang kedua, empirisme. Aliran empirisme ini mendasarkan sumber pengetahuan itu berasal dari pengalaman, baik pengalaman lahir yang menyangkut dunia maupun pengalaman batin yang menyangkut pribadi manusia. Menurut mereka, manusia itu tidak mempunyai ide-ide bawaan atau innate ideas. Aliran empirisme pertama kali dikembangkan oleh Francis Bacon yang memberi tekanan kepada pengalaman sebagai sumber pengenalan. Dalam hal ini, Bacon memberikan rambu-rambu agar seseorang berhati-hati terhadap idola-idola yang menyebabkan ketidakakuratan suatu kesimpulan, yaitu molatribus, menarik kesimpulan secara terburu-buru. Yang kedua, idola specius, atau menarik kesimpulan sesuai seleranya. Yang ketiga, idola fort, atau menarik kesimpulan berdasarkan pendapat orang banyak. Yang keempat, idola theatre, atau menarik kesimpulan berdasar pendapat ilmuwan sebelumnya. Perkenalkan, saya Elisa Nusabila dengan NIM 666-12086. Di sini saya akan melanjutkan pembawaan materi yang tadi sebelumnya dibawakan oleh Muhammad Erik. Yuk langsung aja ke materinya. Aliran filsafat pada zaman abad modern yang ketiga adalah kritisisme. Aliran ini merupakan jalan tengah yang menjembatani dua kutub yang berseberangan, yaitu rasionalisme dan empirisme. Kritisisme adalah sebuah teori pengetahuan yang berusaha untuk mempersatukan dua pertentangan di atas rasionalisme dan empirisme dalam suatu hubungan yang seimbang dan saling terkait satu dengan lainnya. Tokoh aliran ini adalah Immanuel Kant yang mana berpendapat bahwa pengetahuan merupakan hasil akhir yang diperoleh dengan adanya kerjasama antara dua komponen, yaitu pengalaman indrawi dan kesan yang sedemikian rupa sehingga terdapat hubungan antara sebab dan akibatnya. Kemudian yang keempat ada idealisme. Pada aliran ini, pemikiran filsafatnya bersumber dari filsafat kritisismenya Immanuel Kant. Pengikut pemikiran Kant antara lain Fichte sebagai penganut idealisme subjektif. Sedangkan Schelling merupakan filosof beraliran idealisme objektif. Pemikiran idealisme ini yang kemudian oleh Hegel disintesiskan dalam filsafat idealisme mutlaknya. Dalam pandangan Hegel, pikiran adalah esensi dari alam dan alam adalah keseluruhan jiwa yang diobjektifkan olehnya.
Menurut Hegel, hukum-hukum pikiran adalah merupakan hukum-hukum realitas. Ia juga berpendapat bahwa suatu keyakinan pada arti dan pemikiran dalam suatu struktur dunia merupakan dasar yang menjadi asas idealisme. Fichte, Schelling maupun Hegel adalah filosof transendental yang menjadikan akal pusat pembicaraan dalam penting menangani pengalaman. Berikutnya yang kelima ada positivisme. Peletak sekaligus merupakan tokoh terpenting dalam aliran ini adalah Auguste Comte. Aliran di mana filsafat ini berpangkal dari apa yang telah diketahui secara faktual dan positif dalam serta menolak metafisika. Filsafat Comte adalah filsafat anti-metafisis, di mana hanya menerima fakta-fakta yang ditemukan secara positif ilmiah. Ia terkenal dengan semboyannya yang berbunyi savoir pour prévoir, yang artinya mengetahui supaya siap bertindak. Maksudnya ialah manusia harus menyelidiki gejala-gejala dan hubungan-hubungan antara gejala-gejala ini supaya dapat meramalkan apa yang akan terjadi. Yang keenam ada Marxisme. Pada aliran filsafat Marxisme ini dikenal dengan perpaduan antara metode dialektika Hegel dan filsafat materialisme Feuerbach Karl Marx. Terutama mengkritik Hegel yang menurutnya berjalan di atas kepalanya, sehingga filsafat itu harus diputarbalikkan. Ia berpendapat bahwasanya aliran filsafat abstrak harus dihapuskan karena teori, interpretasi, spekulasi, dan sebagainya tidak menghasilkan perubahan masyarakat. Berikutnya, zaman yang kelima adalah zaman abad kontemporer. Pada zaman ini lazim disebut logosentris. Artinya, teks adalah yang menjadi tema sentral diskursus para filsuf. Tema yang menguasai refleksi filosofis dalam abad ke-20 ini adalah pemikiran tentang bahasa. Tugas filsafat bukanlah membuat pernyataan-pernyataan tentang suatu yang khusus, melainkan memecahkan persoalan yang timbul akibat ketidakfahaman terhadap bahasa logika. Russell dan Wittgenstein melangkah lebih maju ke dalam metode analisa bahasa sebagai sikap atau keyakinan ontologis dalam memilih alternatif terbaik bagi aktivitas berfilsafat. Selanjutnya ada aliran-aliran filsafat yang lahir pada abad kontemporer. Pertama ada aliran fenomenologi. Edmund Husserl merupakan pendiri aliran ini sebagai ilmu yang mempelajari apa yang tidak tampak atau apa yang menampakkan diri atau fenomena. Bagi Husserl, fenomena adalah realitas itu sendiri yang tampak bagi subjek. Menurutnya, filsafat memerlukan sebuah metode yang mengena untuk menegaskan validitasnya di dalam pengalaman hidup manusia sehari-hari. Aliran ini mempunyai kedekatan dengan lahiran filsafat eksistensialisme karena terdapat tema yang sama meskipun terdapat juga perbedaan di antara kedua aliran Jean-Paul Sartre. Yang mana salah satu tokoh aliran eksistensialisme yang populer dan ia juga menjalani ilmu pengetahuan, sedangkan rasio dialektis jika manusia berpikir tentang manusia, sejarah, dan kehidupan sosial. Yang kedua ada aliran strukturalisme. Aliran ini muncul sebagai reaksi terhadap aliran filsafat eksistensialisme yang menekankan pada peranan individu. Sebaliknya, strukturalisme justru melihat manusia terkungkung dalam berbagai struktur kehidupannya. Mereka melakukan penolakan terhadap prioritas kesadaran. Bagi mereka, manusia merupakan titik tidak lagi pusat otonom. Manusia tidak lagi menciptakan sistem, melainkan tunduk pada sistem. Ada dua pengertian pokok sehubungan dengan aliran ini. Menurut Ferdinand de Saussure, strukturalisme merupakan metode atau metodologi yang dipergunakan untuk mempelajari ilmu kemanusiaan dengan bertitik tolak dari prinsip-prinsip linguistik. Aliran pragmatisme. Aliran ini merupakan suatu aliran filsafat yang berpengaruh cukup besar di dunia praktik. Aliran ini merupakan suatu sikap, metode, dan filsafat yang memakai akibat-akibat praksis dari pikiran dan kepercayaan sebagai ukuran untuk menetapkan nilai kebenaran. Aliran ini bersikap kritis terhadap sistem filsafat sebelumnya. William James, salah seorang tokoh pragmatisme yang membedakan pengetahuan dalam dua bentuk, yaitu pengetahuan langsung yang diperoleh dari pengamatan dan pengetahuan tidak langsung yang diperoleh melalui pengertian. Saya, Ashifasa Rahmawati, akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya, yaitu Elisa Nusabila. Yuk kita lihat materi selanjutnya. 4. Aliran postmodernisme. Postmodernisme merupakan tren pemikiran yang sangat populer di penghujung abad ke-20 yang merambah ke berbagai bidang serta disiplin filsafat dan ilmu pengetahuan. Aliran ini muncul sebagai reaksi terhadap kegagalan modernisme.
Dalam hal ini, filsafat berpusat pada epistemologi yang berdasar pada gagasan tentang subjektivitas dan objektivitas murni, di mana satu dengan yang lainnya saling terkait. Tugas pokok filsafat adalah mencari fondasi segala pengetahuan, fondasionalisme, dan tugas pokok subjek adalah mempresentasikan kenyataan objektif. Wacana postmodernisme menjadi populer setelah Francois Lyotard mengemukakan pendapatnya bahwa modernitas ditandai oleh kisah-kisah besar yang mempunyai fungsi mengarahkan serta menjiwai masyarakat modern, mirip mitos. Tokoh-tokoh lainnya pada masa filsafat barat. Pertama, Arthur Schopenhauer. Arthur dikenal dengan pandangannya tentang filsafat kehendak. Itu merupakan sebuah kata kunci yang menjadi fokus pencarian dan penelitian sekaligus sebagai motivasi dalam dirinya. Sebelum Schopenhauer, Hegel telah mempopulerkan konsepnya tentang Zeitgeist, yang menjelaskan bahwa masyarakat yang berlandaskan kesadaran bersama sebenarnya digerakkan dalam keterjarakan yang sifatnya langsung, perilaku langsung yang dilakukan oleh anggota-anggota masyarakat tersebut. Schopenhauer meyakini bahwa humanitas dapat dimotivasi hanya dengan dasar hasrat atau desire yang ada di dalam dirinya, atau dalam istilah Schopenhauer disebut dengan kehendak untuk hidup atau will to live. Hal inilah yang secara langsung mengatur semua perilaku manusia. Schopenhauer mengemukakan bahwa kehendak manusia yang sia-sia, illogical, dan liar merupakan suatu dasar perilaku bagi manusia yang hidup di dalam dunia. Ia juga menyatakan bahwa kehendak adalah suatu metafisis yang keberadaannya dapat mengontrol tidak hanya tindakan-tindakan individu, melainkan juga mengontrol individu yang berpikir. Kehendak atau will menurut Schopenhauer juga disebut ada pada dirinya sendiri. Schopenhauer berpendapat kehendak atau willing dapat menyebabkan penderitaan dan kesedihan. 2. Friedrich Wilhelm Nietzsche. Nietzsche dikenal sebagai sang pembunuh Tuhan. Moral dan falsafahnya bertolak belakang dengan falsafah dalam agama Kristen. Ia berkata, God is dead, dan menimbulkan sebuah paham, yaitu anti-Tuhan atau anti-Kris. Pemikiran Nietzsche juga dikenal sebagai istilah filsafat perspektivisme. Filsafat tersebut mengenai cara memandang sebuah kebenaran. Nietzsche memiliki pandangan bahwa moral bersifat relatif, tidak bersifat umum. Nietzsche membagi moral ke dalam dua kasta, yakni moral tinggi dan moral rendah. Moral rendah yang dimaksud Nietzsche adalah moral Kristiani, moral yang dimiliki budak. Sedangkan moral tinggi yang dimaksud Nietzsche adalah moral para tuan yang memiliki keyword baik dan buruk. Moral yang baik adalah segala sesuatu yang mulia dan luhur, sedangkan moral yang buruk adalah segala sesuatu yang datar, biasa, sederhana, dan tidak istimewa. Namun, dalam moral budak, yang baik adalah biasa, baik hati, penuh kasih sayang, sedangkan yang buruk adalah istimewa, mulia, dan luar biasa. Hamersma 1983-80. Oleh karena itu, ia juga dikenal sebagai anti-moral, yakni anti-moral Kristen. 3. Jean-Paul Sartre. Pemikiran Jean-Paul Sartre banyak dipengaruhi oleh Husserl dan Heidegger. Fenomenologi Edmund Husserl dan Heidegger mengakibatkan adanya makna ada yang dikemukakan oleh Sartre. Sartre membagi dua macam kenyataan berbeda, yaitu etre en soi, ada pada dirinya, dan etre per soi, ada bagi dirinya. Etre en soi yaitu segala sesuatu tidak memiliki kesadaran yang bersifat tetap, sehingga keberadaannya ditentukan oleh benda lain. Sedangkan etre per soi yaitu segala sesuatu memiliki kesadaran. Contohnya adalah manusia. Manusia memiliki kesadaran, sehingga menurutnya manusia adalah pengada yang sadar akan fenomena yang terjadi di luar dirinya. Esensi manusia adalah keterbukaan, berbeda dengan benda lain yang kehadirannya juga menjelaskan esensinya. Oleh karena itu, bagi manusia, eksistensi mendahului esensi. Apabila dibandingkan antara filsafat barat dan timur, maka akan ditemukan hal-hal penting, yaitu pemikiran filsafat barat cenderung berfokus pada kemampuan akal budi dalam menganalisis data empiris, sedangkan pemikiran filsafat timur menekankan peranan intuisi dan pengalaman individu. Lalu, perumusan pemikiran filsafat barat cenderung menggunakan rumusan yang abstrak sehingga memiliki cakupan yang luas. Sedangkan pemikiran filsafat timur cenderung diungkapkan dalam bentuk simbol-simbol sebagai bentuk manifestasi hal-hal konkret.
Kedua, tujuan dari pemikiran filsafat barat diarahkan pada penaklukan alam semesta demi kepentingan manusia. Caranya dengan mengungkapkan rahasia alam semesta dan menemukan ilmu pengetahuan yang baru. Sedangkan dalam pemikiran filsafat timur menekankan penyesuaian hidup manusia dengan alam semesta sehingga tujuannya adalah menjadi orang yang bijaksana dan bahagia. Ketiga, pemikiran filsafat barat memiliki sifat optimis, aktif, dan penuh konflik. Sedangkan pemikiran filsafat timur memiliki sifat pesimis, pasif, dan menekankan keharmonian. Dalam filsafat barat, manusia dituntut untuk memiliki otonomi yang besar. Sedangkan dalam filsafat timur, peranan manusia ditekankan dalam kehidupan sosial sebagai anggota masyarakat.